Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dan kebahagiaan tentunya. Tidak lupa salam untuk keluarga Anda di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting untuk mendukung produktivitas ternak kita. Kita pernah mendengar dan selalu ada slogan yang mengatakan kalau di orang ya atau di manusia, kalau di makanan itu 4 sehat 5 sempurna. Nah, untuk ternak juga demikian ya. Jadi selama ini kita tidak terlalu memikirkan hal ini ya. Jadi pakan ternak atau hijauan pakan ternak itu harus dikombinasi, dicampur. Tidak ada makanan yang sempurna ya. Jadi kita tidak cukup memberikan hanya rumput saja, perlu diberikan ya sumber protein dalam bentuk apa? Tentunya dalam bentuk leguminosa ya. Leguminosa itu bisa dalam bentuk legium pohon ataupun legium yang merambat. Nah, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini ya legium-legium yang potensial yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas dari ternak kita. Jadi kita tahu bahwa rumput atau hijauan pakan yang dari jenis rumput-rumputan atau gramine itu jelas kandungan proteinnya itu lebih rendah dibandingkan hijauan yang dari jenis legium ya. Contoh kalau di kita itu banyak sekali ya yang nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, kita akan lanjutkan. Yang pertama itu adalah Flamingia macrophylla ya. Nama umum ya legium ini di daerah beberapa daerah ada yang menyebut hap-hapan. Sudah dari bentuk namanya sudah kelihatan ya, di daerah Jawa Barat itu sering ngomongnya hap-hapan ya atau pokepokan ya. Nah, bagaimana tumbuhnya? Dengan tipe erect ya, tegak. Daun bertipe trifoliate dan bunganya berbentuk bola. Ya, seperti lihat di gambar hampir mirip dia berbentuk bola atau elips ya. Flamingia macrophylla adalah semak berkayu, berakar dalam, tingginya bisa mencapai 1 sampai 4 meter. Beranak daun 3, tangkai daun berlubang sempit, bersayap, panjang tangkai daunnya bisa mencapai 10 cm. Anak daun berbentuk lanset, panjang 6 sampai 16 cm dan lebarnya 4 sampai 7 cm. Sementara daging daun seperti kertas, urat daun berambut halus dan daunnya berwarna hijau tua. Itu adalah spesifikasi Flamingia macrophylla. Nah, bagaimana perbungaannya? Perbungaannya termasuk majemuk aksiler ya, tak berbatas. Posisi bunga duduk dia pada 2,5 sampai 10 cm. Permukaannya halus sekali dan kalau Anda lihat itu sangat indah ya, halus seperti sutra dia. Daun-daun penumpu berbentuk bulat, telur dan panjang antara 3 sampai 6 mm. Daun mahkota hijau dan panjang 6 sampai 13 mm dengan 5 lobus berbentuk lanset. Daun mahkota kehijauan umumnya berbentuk jorong nih ya, dan memiliki urat paralel merah yang jelas itu ya. Jadi sementara buah polongnya kering pecah dia, memanjang, panjangnya antara 8 sampai 15 mm dan lebarnya 5 mm. Mengandung 2 biji ya, bijinya 2. Biji berbentuk bundar atau bulat dengan diameter biji 2 sampai 3 mm, berwarna hitam mengkilap dia. Itulah gambaran dari Flamingia macrophylla. Nah, yang berikutnya ya, yang sering juga dimanfaatkan juga adalah Gemelina arborea.
Awalnya ini hanya digunakan sebagai tanaman untuk kehutanan ya, karena diambil kayunya. Nah, alangkah sayangnya kalau misalnya ada potensi hijauan yang bisa kita gunakan untuk pakan ternak karena tinggi dan potensial ya. Ini sesuatu yang harus kita lakukan karena bagaimanapun semua potensi harus kita manfaatkan untuk mendukung produktivitas ternak kita. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, daging kita tidak pernah turun bahkan terus naik ya. Tidak hanya minyak goreng saja yang naik. Sekarang itu daging juga naik dan bahkan kalau menjelang hari raya ya naik terus ya tidak pernah turun. Nah, Gemelina ini masuk famili Verbenaceae, disebut juga Yemane atau Gemelina, ada yang menyebut juga Gamari dan jati putih ya. Disebut jati putih kenapa? Karena biasanya awetannya mirip kayu jati putih, jati ya, kayu jati. Namun ya tidak sebagus kayunya seperti jati umumnya, jati yang sebenarnya. Karena memang ini sering kita gunakan sebagai ya untuk plywood dan lain-lain ya, untuk kayu lah, untuk furniture dan lain-lain, tetapi tidak kualitasnya tidak sebagus jati ya, pohon jati yang sebenarnya. Asalnya dari mana? Asalnya itu dari India dari tempat ini ya, Bollywood. Penyebarannya terus meliputi di situ Pakistan karena memang Pakistan dulunya itu bersatu dengan India ya, satu wilayah dulunya, kemudian pecah, kemudian masuk ke Kamboja, Thailand, Sri Lanka dan Cina Selatan, bahkan di Indonesia sudah banyak ya. Kemudian tumbuh baik pada ketinggian 90 sampai 900 mm dari permukaan laut. Keadaan khusus seperti di lembah Sri Lanka bisa tumbuh mencapai ketinggian 1500 mm dari permukaan laut ya, dengan curah hujan tahunan antara 760 sampai 4500 mm. Pohonnya bagaimana? Pohonnya bulat, lurus dan tidak berbanir dia, dengan ketinggian bisa mencapai 30 meter. Jadi cukup tinggi ini ya, diameter bisa mencapai 100 cm dan berbatang bebas cabang sekitar 15 meter. Nah, dari sisi ini ya sangat potensial memang bisa digunakan batangnya untuk furniture atau untuk keperluan inilah ya, keperluan berbagai macam yang berhubungan dengan furniture tadi ya, bisa untuk pulp ya. Untuk ini. Nah, tajuk menyerupai kerucut, tidak teratur dengan cabang banyak. Daur tanaman untuk bahan baku pulp ya bisa mencapai 8 tahun dan non pulp bisa 15 tahun. Jadi luar biasa sebetulnya. Kalau dihitung produksi hijauannya sampai 8 tahun sampai dipotong itu mulai dari awal, itu produksinya cukup tinggi dan itu bisa dimanfaatkan untuk ternak misalnya yang ada di sekitar itu, atau mereka mengintegrasikan kalau misalnya ada yang memelihara Gemelina ini, bisa kita pelihara juga ternaknya, kan sesuatu yang luar biasa. Dagingnya bisa dapat, kemudian nanti pupuknya bisa digunakan untuk pemupukan tanamannya ya. Yang selama ini yang dimanfaatkan atau mereka integrasinya dengan sawit ya, belum ada yang integrasikan dengan tanaman kehutanan. Ini sangat ya sayang kalau misalnya kita tidak manfaatkan ya, bisa 8 tahun bisa 15 tahun. Ini kan sesuatu yang jangan sampai disia-siakan. Oke, Gemelina dapat berbuah setelah umur 4 tahun, yaitu setahun sekali antara bulan April sampai Juli ya. Itu Gemelina. Nih salah satu unggulan kita di daerah atau di Indonesia. Sering orang memandang sepele nih, padahal sudah lama dimanfaatkan ya, Sesbania glandiflora. Nah, nama di daerah apa? Nama tanaman ini lebih banyak dikenal dengan nama belepotan nama dengan nama turi ya. Turi ya. Jadi Sesbania glandiflora itu dikenal dengan turi.
Nah, ini banyak tumbuh loh, banyak ini termasuk tanaman yang bandel terutama di daerah kering seperti di Madura, Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur. Bahkan tanaman yang lain itu sudah tidak tidak istilahnya berdaun, dia malah survive ya. Nah, ini kan potensial, sementara kendala kita di daerah tropis ini pada saat musim penghujan kita hijauan luar biasa, hijau royo-royo, banyak produk ininya ya, segar-segar hijauannya. Namun di saat musim kemarau, nah ini sudah menjadi masalah ya. Jadi banyak rumput yang kering, ketersediaannya berkurang dan bahkan sangat minimal. Nah, ini potensi yang luar biasa. Turi ini proteinnya tinggi ya. Daun turi ini, hijauan daun turi ini ininya proteinnya sangat tinggi ya, boleh dikatakan dibandingkan dengan legume yang lain ya. Nah, mempunyai palatabilitas ini ya yang tinggi. Ini tidak ya sangat suka ternak ini ya. Jadi sangat disukai oleh ternak karena dia ini ya mungkin seperti manusia ya, dia mempunyai aroma yang baik bagi ternak yang mungkin mengundang selera munculnya selera yang enak bagi ini ya, bagi ternak yang entah sapi, kambing, kerbau dan mungkin insya Allah juga domba ya, bisa diberikan sumber protein ini. Nah, bagaimana tumbuhnya secara tegak dengan daun bertipe paripinate ya, dengan bunga berbentuk trompet ya. Nah, warnanya bunganya sangat menarik, ada yang berwarna putih, tapi ada juga yang berwarna merah ataupun berwarna ungu, sangat indah ya. Jadi dan jangan lupa ini bisa dibikin atau dibuat sayur ya, untuk kesehatan tentunya banyak manfaat, terutama yang merah yang jelas itu banyak mengandung antosianin ya, yang nanti sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Yang jelas bisa juga untuk obat herbal tentunya. Ini sangat bermanfaat sekali dan gampang dan serta mudah ditanamnya ya. Buahnya berbentuk polong yang panjang. Begitu nyentuh tanah dia pasti tumbuh. Insya Allah tidak akan bermasalah dan tidak rewel ya. Juga penyakitnya jarang ya. Jadi bisa dibuat tanaman pagar ya, nanti batangnya bisa dibikin kayu bakar dan seterusnya. Jadi luar biasa. Nanti kalau misalnya daunnya jatuh, dia menjadi humus karena kandungan proteinnya yang tinggi dan bisa menyuburkan tanah atau lahan kita. Luar biasa kan ya. Nah, oleh karena itu jangan dipandang sebelah mata ya. Kalau misalnya Anda mempunyai lahan, ya tanamlah itu lamtoro ini, ataupun kok lamtoro, turi ya, beda lagi lah lamtoro. Nah, ini pernah kita lihat di Nusa Tenggara Barat ataupun di Madura, hampir semua lahannya itu ya di pinggir-pinggir sawah ataupun di pinggir-pinggir jalan itu memang ditanam turi ya, dan tumbuhnya sangat bagus. Kalau misalnya Anda sempat lihat tayangan di Mandalika ya, sebelum dibangun itu ataupun di jalan menuju sana ya, sirkuit maksudnya Mandalika, sirkuit Mandalika yang lagi hype sekarang, lagi ini ya, lagi menjadi pembicaraan, itu hampir di pinggir jalannya itu banyak tanaman lamtoro dan ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Nah, ini bagaimana daunnya? Daunnya majemuk, kecil dan bulat. Kemudian dapat tumbuh di daerah kering dan tanah marginal. Nih, seperti yang digambarkan tadi. Dia tidak membutuhkan lahan atau tanah yang bagus ya, justru bisa meningkatkan lahan-lahan yang tidak bagus marginal menjadi lahan yang bagus ya. Jadi itu termasuk dia bisa tahan kering ya, seperti digambarkan di Madura misalnya, itu kan terbatas dia memang ini musim penghujannya, termasuk di Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur. Mereka menanam tanaman pangan aja berkejaran dengan berkejaran dengan musim penghujan. Artinya apa? Jadi mereka mengolah tanah itu pada saat musim kemarau. Begitu bayangkan susahnya. Jadi mencangkul atau menggali atau membuat atau mengolah lahan di musim kemarau itu sangat keras ya. Kalau di tempat lain yang normal misalnya musim penghujannya cukup ya, itu mengolah tanahnya kan setelah ada hujan, jadi lewat relatif gembur dia. Tetapi di daerah yang musim keringnya panjang itu mereka harus berkejaran dengan hujan. Jadi mengolah lahannya itu adalah pada saat musim kemarau ya, kadang menggunakan linggis dan alat-alat yang untuk membalik tanahnya itu. Nah, ini tanaman ini justru kebalikan dan sangat potensial bisa menyuburkan lahan yang awalnya lahan atau tanah marginal bisa lebih bagus lagi. Nah, itu ya potensi, dan kita punya banyak ya, mulai yang berwarna putih, merah dan ungu. Subhanallah, sebetulnya kekayaan kita. Nah, berikutnya adalah Sesbania sespan. Tanaman ini sering disebut sebagai pohon jayanti. Banyak dibuat nama orang, tapi bukan nama orang ya, jayanti. Nah, pohon jayanti merupakan perdu atau pohon kecil dengan tinggi 2 sampai 6 meter ya, bercabang dan tumbuhnya cepat. Daun majemuk menyirip dengan 7 sampai 25 pasang anak daun. Anak daun berbentuk garis memanjang, bertangkai pendek, ujung bulat dan tepinya rata. Nah, bunganya muncul di dalam tandan dan berwarna kuning. Buah polong tumbuh menggantung dan berbentuk garis. Itu Sesbania sespan. Nah, berikutnya adalah yang kelima itu Bauhinia purpurea. Kita tidak berpikir loh, ini tanaman ini kita kita gunakan untuk hiasan di taman-taman, di sepadan jalan, itu di beberapa tempat sudah ditanam dan memang indah. Tapi kita tidak atau belum banyak memanfaatkan untuk hijauan pakan, kan sangat disayangkan. Sementara dinas pertamanan sering kan memangkas. Nah, bagaimana kalau misalnya kita manfaat, itu sangat luar biasa ya. Tanaman ini sering disebut sebagai tanaman tayuman ya. Ya, jadi sangat indah tanamannya. Tayuman merupakan salah satu pohon legium tahunan yang memiliki daun yang simpel ya. Apabila tumbuh tingginya dapat mencapai 17 kaki dengan tipe tumbuh erek dan atau tegak. Bentuk bunga tayuman adalah Papilionaceae. Tayuman berasal dari Asia Selatan. Manfaat tayuman dapat dijadikan sebagai obat antibakteri dan anti diare. Nah, tidak hanya kita manfaatkan sebagai keindahannya untuk taman ya, tetapi bisa digunakan sebagai antibakteri, tanaman herbal ya, dan anti diare ya. Bagi teman-teman, bagi Anda sobat semua, bro and sis ya, yang kebetulan di dekatnya ada pohon tayuman atau Bauhinia purpurea, ini bisa dimanfaatkan untuk antibakteri dan anti diare. Misalnya diare sedikit ya, bisa kita manfaatkan, kita ini manfaatkan daunnya ya, karena memang biasanya kandungan salah satunya di situ adalah mengandung tanin yang bermanfaat untuk mengurangi terjadinya diare. Nah, berikutnya ya yaitu Stylosantes guianensis ya, memiliki nama umum stilo. Stilo diambil depannya untuk memudahkan supaya kita menyebutnya, mengenalkan ke petani dan peternak itu mudah. Tumbuh dengan tipe tegak dan daun bersifat trifoliate. Tanaman ini termasuk tanaman berumur panjang yang tumbuh tegak dan semi tegak menyerupai semak. Batangnya sangat kasar, berbulu serta rimbun dan menutupi tanah. Tanaman ini setiap tangkai berdaun 3 helai. Stylosantes adalah herba menahun atau hampir semak. Arah tumbuh batang tegak lurus atau hampir tegak lurus, memiliki akar pengait atau taproot ya yang kuat. Kemudian batang banyak bercabang ya. Ini ya contoh
tanaman dari Stylosanthus guianensis ini ya. Daunnya bagaimana? Daunnya majemuk, beranak daun 3, panjang tangkai daun antara 1 sampai 12 mm, jarak antara daun 0,5 sampai 1,5 mm, panjang stipula 2 sampai 15 mm. Stipula bersatu dengan tangkai daun, anak daun berbentuk jorong sampai lanset ya. Panjang 5 sampai 45 mm dengan lebar 2 sampai 20 mm. Perbunganya berbentuk bulir, muncul di bagian ujung atau aksiler batang, terdiri atas 4 atau lebih bunganya. Bunga didukung oleh daun-daun tangkai luar berukuran 3 sampai 7 mm. Anak daunnya pelindung, anak daun-daun pelindung bagian luar berukuran antara 2,5 sampai 5,5 mm dan bagian dalam berukuran panjang 2 sampai 4,5 mm. Panjang daun kelopak ya 4 sampai 8 mm dengan panjang tiap lobus daun kelopak sekitar 3 sampai 5 meter. Ya, itulah ini ya stilo. Nah, buahnya berupa buah kering polong, biji berwarna coklat atau ungu pucat. Stilo tumbuh dan beradaptasi pada lokasi yang panas namun beriklim lembab, tidak toleran terhadap kekeringan dan suhu dingin. Tumbuh pada berbagai tipe tanah, tapi umumnya dapat beradaptasi dengan baik pada tanah asam, miskin hara ya, mengandung kadar aluminium dan mangan yang tinggi ya. Mn bukan mangan Jawa ya. Mangan Jawa itu makan, ini salah satu mineral. Nah, kemudian perbanyakan dapat dilakukan dengan mengecambahkan biji, namun perlakuan dengan perendaman air ya pada suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit untuk memecah lapisan keras biji. Jadi untuk bijinya supaya bisa tumbuh dengan baik, cepat tumbuh, itu perlu skarifikasi. Caranya mudah ya, dengan memberikan atau direndam dengan air panas kisaran suhu 80 derajat ya. Jangan terlalu panas, nanti melepuh malah rusak. Nah, apa berfungsi ya? Fungsinya adalah untuk meningkatkan laju perkecambahannya. Ini penting ya, jangan sampai kita bertungguan, loh kok nggak berkecambah. Ini kan nanti kita menunggu yang tidak jelas. Nah, berikutnya yang ketujuh itu legium Pueraria triloba. Legum ini memiliki tipe tumbuh prokumben ya, dengan bunga bertipe kupu-kupu. Ini banyak juga kita ini ya. Daunnya bertipe trifoliate, lebar dan batangnya berbulu. Tanaman ini tumbuh menjalar dan memanjat ya. Jadi bisa kalau misalnya dia ada panjatan, dia akan naik terus ke atas ya. Jadi kalau misalnya ada batang apa kebetulan dia tumbuh, itu bisa memanjat. Pueraria berdaun lebar, bulat dan meruncing di bagian ujung serta lebat ya. Daun-daunnya yang masih muda tertutup bulu berwarna coklat, sedangkan bunganya berwarna ungu ke biru-biruan. Nah, yang berikutnya yang ke-8 Leucaena leucephala ya, leucocephala ya. Jadi orang sering bilang ini adalah tanaman lamtoro, ada yang bilang juga petai Cina, atau mungkin di daerah Anda itu ada yang menyebut nama yang lain ya. Yang jelas itu adalah Leucaena leucocephala ya. Nah, bagaimana tipe tumbuhnya? Itu erek ya. Ini hampir mirip dengan turi tadi ya. Sangat potensial di Indonesia atau di mana saja di kita tempat di Indonesia ini bisa tumbuh dengan baik ya. Tanaman ini ada juga dulu sempat ada lamtorogung ya. Kalau sekarang sudah banyak dan gampang, mudah, bahkan di pinggir-pinggir jalan tidak ditanam pun tumbuh dengan subur, dan itu potensial untuk kita gunakan sebagai pakan ternak ya. Ada beberapa ini penelitian yang bijinya nanti kita jelaskan ya. Daun bertipe paripinid, sedangkan bunganya berbentuk bola.
Daun tanaman ini kecil, bentuknya lonjong serta bunganya bertangkai, berkepala, berbentuk bulat bola yang warnanya putih kekuningan. Tanaman ini berbentuk pohon yang bisa mencapai tinggi ya 10 meter dan memiliki akar yang cukup dalam. Tanaman ini toleran terhadap hujan, angin, kekeringan, serta tanah yang kurang subur. Nah, ini tanaman alam toro ini suka dimanfaatkan sebagai sayur ya, sebagai makanan, terutama bijinya. Ada yang memepes ya, dibikin pepes dan dicampur dengan ikan dan sayuran yang lain, sangat lezat ya, dan memang proteinnya tinggi. Untuk ternak, bijinya suka digunakan untuk molting. Molting ini ada untuk mempercepat ini ya, rontok bulu, terutama misalnya di itik ya, atau ternak-ternak yang memang diarahkan untuk petelur ya, unggas petelur ya, bisa digunakan, tapi jangan terlalu banyak ya, nanti bisa cukup ini malah mengganggu nantinya. Itu beberapa hal tentang lamtoro ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah legium Gliricidia maculata. Ada juga Gliricidia sepium ya. Nama biasanya dikenal dengan gamal. Tipe tumbuhnya agak tegak atau erek. Daunnya bertipe imparipinate ya. Bunganya bentuk kupu-kupu. Gamal berbentuk pohon, semak, daun majemuk bersirip ganjil. Nah, bunga berbentuk malai keluar dari ketiak daun. Bunga berwarna merah, jambu, buah polongan agar akar cukup dalam ya. Jadi ini sudah banyak digunakan juga ya. Fungsi tanaman ini adalah sebagai tanaman pelindung ya. Tanaman pelindung dalam artian banyak sudah digunakan dikombinasi dengan tanaman perkebunan. Ada yang untuk pelindung kopi, ada pelindung macam-macam ya. Ada coklat juga, ada ya dikombinasi karena memang potensial sangat bisa ditanam dengan baik ya. Ada digunakan untuk pagar, makanan ternak tentunya, dan penahan erosi, dan mudah ya ditanamnya ya. Jadi makanya banyak digunakan. Ini seperti contoh di gambar itu bisa digunakan ini. Nah, yang luar biasa lagi seperti dikatakan tadi atau digambarkan pada saat musim kemarau ya, daunnya masih subur ya, masih kita dapatkan dan bisa digunakan. Yang luar biasanya proteinnya, kandungan proteinnya cukup tinggi. Nah, bagaimana memperbanyaknya? Dapat diperbanyak dengan menggunakan stek ataupun biji. Gamal ditanam sebagai penahan angin, bisa kita katakan sebagai bank protein. Tidak hanya bank untuk uang saja ya, bisa kita sebut hijauan itu adalah bank ya, sumber bank hijauan, bank pakan atau bank protein. Nah, pakan ternak dan pagar hidup tentunya. Nah, luar biasa ya, fleksibilitasnya gampang ini ya. Jadi kalau misalnya Anda tinggal potong batangnya, mau nanam potong batangnya yang cukup tua, kemudian ditancapkan, itu insya Allah sudah bisa tumbuh dengan baik. Nah, tanaman diperbanyak dengan stek tadi ya, sudah dapat dipanen perdana pada usia misalnya sekitar 1 tahun ya. Biasanya 8 sampai 10 bulan. Jadi iseng-iseng berhadiah. Kalau misalnya Anda punya lahan yang cukup luas, pagarnya jadikan pagar, tanam, tancapkan, dia insya Allah tumbuh dengan baik. Sedangkan pada tanaman biji, hasil biomasa baru dapat diperoleh pada usia sekitar 2 tahun. Jadi disarankan kalau memang ada di tetangga ataupun di sekitarnya minta batangnya, kemudian kita tanam, itu akan lebih cepat ya. Penanaman stek lebih baik berasal dari batang bawah yang cukup usianya atau di atas 2 tahun misalnya. Diameter batang cukup besar, di atas 4 cm, dengan panjang stek bervariasi mulai dari 40 cm sampai dengan 1,5 mm. Nah, jarak tanam juga bisa kita variasikan antara 40 sampai 50 cm sampai dengan 1,5 sampai 5 meter tergantung kebutuhan. Gamal mengandung nilai gizi yang tinggi. Protein kasarnya bisa mencapai 18 sampai 30
persen ya, cukup tinggi ini, apalagi dibandingkan dengan rumput jauh ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah nilai kecernaannya bisa mencapai 50 sampai 65%. Jadi kalau diberikan ke ternak itu ternak itu bisa memanfaatkan atau mencerna atau kecernaan ya sekitar 50 sampai 60%. Jadi cukup tinggi ya. Nah, bagi berikutnya adalah Kaliandra calotirsus ya, memiliki nama umum Kaliandra, tumbuh secara tegak, erek ya. Daunnya bertipe paripinit, bunganya berbentuk bola. Kaliandra ini merupakan tumbuhan asli dari kawasan yang lembab atau sublembab Amerika Tengah sana. Misalnya dari Meksiko hingga ke barat laut Panama, di sana asal muasalnya. Kemudian pada tahun 1936 diintroduksi ke Jawa dari Guatemala, dan pada tahun 1070-an telah dapat tumbuh baik di Indonesia dan sudah di mana-mana kita bisa lihat Kaliandra calotirsus ini. Saat ini Kaliandra ditanam di berbagai negara Asia ya Asia Tenggara hingga ke sebagian negara-negara tropis lainnya. Oke. Bentuk ini kalau ditanam ya berbentuk semak, tinggi antara 4 sampai 6 meter, diameter batang dapat berukuran 30 cm, kulit batang berwarna coklat dan kehitaman. Daun majemuk, menyirip ganda, berseling alternate dengan jarak antar ruas ararecis 10 sampai 17 cm. Perbungaan terdiri dari sedikit atau banyak kepala bunga berkelompok di bagian ujung terminal, bentuk racemosa, berukuran 10 sampai 30 cm. Bunganya berwarna merah cantik ya, keunguan, berukuran 4 sampai 6. Daun kelopak berukuran 2 mm, kelopak mahkota 5 sampai 6 mm, benang sari banyak. Nah, ini sering juga digunakan untuk tanaman untuk tanam ya, untuk keindahan. Nah, bagaimana kalau misal kita kombinasikan daunnya, kita pangkas, kita manfaatkan sebagai tanaman atau hijauan pakan karena memang tinggi proteinnya. Nah, buah kering panjang antara 8 sampai 11 cm dan lebarnya 1 cm. Biji berjumlah 3 sampai 15, berbentuk elips, dan pipi berukuran 5 sampai 7 mm, berwarna coklat kelam. Itu beberapa hal tentang Kaliandra calotirsus. Nah, yang ke-11 ini Arachis pintoi ya. Nama lain legium ini adalah kacang hias karena memang suka dibuat tanaman hias atau tanaman kebun ya. Di taman-taman kota ini suka di ini. Dan yang luar biasa, tumbuhan ini ya bisa bersaing ya dengan tanaman yang lain atau gulma yang lain. Begitu ada tanaman ini bersaing, maka gulma yang lain insya Allah bisa minggat ya karena sifat alelopatinya, dia bisa bersaing dengan tanaman yang lain. Nah, daunnya bertipe tumbuhnya bagaimana, tipe prokumben ya. Daunnya bertipe paripinit, bunganya berbentuk kupu-kupu. Pembungaan sangat tergantung dari ketersediaan air dalam tanah dan suhu. Merupakan salah satu legum tropis yang lebih tahan ya terhadap naungan. Nah, ini penting ya. Kenapa dibikin taman? Ini bisa dikombinasi dengan perkebunan karena bisa bertahan kalau ada naungan kan. Misalnya tanaman utamanya itu suka dia punya kanopi yang lebar. Misal gambaran kanopi yang lebar seperti apa Pak? Seperti pohon beringin. Nah, kalau kita tanam ini masih kan ternaungi, dia akan berkurang mendapat sinar mataharinya, tetapi dia masih bisa tumbuh. Nah, ini keunggulan. Jadi bisa dikombinasi dengan tanaman perkebunan atau taman yang ada tanaman pohon rindangnya, ini masih bisa tumbuh ya. Sementara yang belum kita manfaatkan kan kadang-kadang kita tidak memanfaatkan untuk pakan ternak. Sangat disayangkan ya, potensi yang besar seperti ini kan bisa difoliasi, jadi bisa kita potong ya. Dengan potong rumput ini bisa banyak dapatnya ya. Jadi kita berikan ke ternak karena memang kandungan proteinnya cukup tinggi ya.
tadi kita jelaskan tentang tahan naungan dan menghasilkan biomasa yang tinggi. Ini yang luar biasa lagi ya. Biomasanya bisa kita manfaat untuk pakan ternak ya, dan kondisi naungan yang berat ya. Kondisi naungan berat ini kalau tertutup ya, shadingnya sangat berat itu bisa masih tumbuh dan juga bisa yang utama lagi itu bisa bersaing dengan gulma yang lain ya. Tanaman gulma yang tidak diinginkan itu bisa tertutupi, bisa mati. Dan ini mengurangi bagaimana kita secara biologi kita bisa memanfaatkan Aracis pintoi ini untuk melawan gulma supaya kita bisa mengurangi bahan kimia atau herbisida, karena bagaimanapun kalau kita menggunakan bahan kimia itu akan mencemari lingkungan dan itu bisa berdampak juga pada ternak kita nantinya. Kalau misalnya residunya masih ada bisa ternak kita semaput dan bahkan juga bisa menimbulkan kematian. Ini beberapa hal tentang legium dan masih banyak legium lain ya. Ini adalah salah satu atau beberapa spesifikasi legium yang potensial bisa kita kembangkan ya. Masih banyak sekali yang belum, ini nanti insya Allah kita akan lanjutkan ke depan pembahasan beberapa legium yang potensial ya, yang bisa kita kembangkan, termasuk di situ ada indigo vera, ada juga nanti kita akan bahas secara khusus ya tentunya kelor dan lain-lain ya, supaya kita punya pengetahuan yang memang benar sumber daya alam kita sangat ya subhanallah sangat banyak dan sangat potensial, namun kita belum bisa memanfaatkan secara optimal untuk mendukung produktivitas ternak kita yang insya Allah kita itu terus akan bertambah kebutuhannya dari tahun ke tahun dan kita harus optimis bisa mencukupi, tidak terus impor ya, yang harusnya kita bisa beternak, bisa melakukan meningkatkan produktivitas ternak kita menjadi ya tahan ya, mempunyai ketahanan pangan kita ya. Siapa lagi yang bertanggung jawab untuk apa yang kita makan itu adalah kita sendiri, bukan orang lain ya. Kita berharap demikian, kita tetap semangat ya. Terima kasih atas atensi Anda, semoga Anda sukses selalu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kita akhiri ya, fastabiqul khairat, nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.